Selamat pagi buat kita semua. Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau menjelaskan pertanyaan yang pertama yang disampaikan kepada saya oleh Bapak Indra Utama Tanjung. Yang pertama adalah langsung saya jawab saja. Perundang-undangan lembaga negara dan perundang-undangan. Baik, perjalanan ketatanegaraan di Indonesia sejak 17 Agustus 1945 telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapan. Secara historis, dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya bahwa di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara tahun 1950, Undang-Undang tahun 1945, dan sekarang Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen tahun 2000 sampai 2002. Dalam berbagai konstitusi itu di Indonesia pernah mengalami mencoba menjadi negara serikat, yang itu biasanya disebut Republik Indonesia Serikat. Meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin, dan pemerintahan presidensial. Nah, itulah perjalanan perundang-undangan sesudah amandemen tahun 1945. Lalu langsung saja yang kedua yang mau saya sampaikan mengenai soal yang kedua, hubungan antara lembaga negara di negeri ini dan ketimpangan tinggi dan kebijakan. Nah, di sini tentu kita tahu bahwasanya hubungan lembaga-lembaga negara itu ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui, bahwasanya lembaga negara itu adalah diantaranya Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, dan MK. Hubungan antara lembaga dengan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. Hubungan antara MPR, Presiden, dan DPR, MK dapat terlihat dalam proses pembentukan Presiden dan Wakil Presiden. MPR hasil amandemen tahun 1945 bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden tampak dalam hal ketika setiap rancangan undang-undang itu ketahui Presiden atau eksekutif mengajukan dan disetujui oleh DPR. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD tampak dalam hal ketika DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang ke DPR sehubungan dengan otonomi daerah, sehubungan dengan pusat daerah, membentuk dan pemeriksaan serta pengembangan daerah. Misalnya ada pemekaran wilayah tingkat Sumatera, tingkat provinsi semuanya. Tingkat provinsi itu berkaitan dengan DPR dan DPD. Yang berikutnya, hubungan antara BPK dan DPR. Hubungan antara BPK dan DPR tampak ketika bertugas memeriksa tatanan keuangan negara. Hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPRD, pasal 23E ayat 2, untuk mengetahui dan menilainya kebijakan ekonomi finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara, dan seterusnya. Lalu yang berikut, hubungan antara MA dan DPR, Presiden. Hubungan antara MA ini, DPR dan Presiden, dilihat dari berbagai, misalnya ada peradilan yang harus ditentukan, dan keadilan itu harus diambil sesuai dengan konstitusi kita. Misalnya calon hakim MA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian yang dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden, dan itu ada pemeriksaan oleh BPK, Badan Keuangan.
Selanjutnya, hubungan antara MA dan DPR, MK, MA dan DPR. Hubungan antara MK dan DPR dapat dilihat secara historis dan secara konstitusional. Mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, anggota MK berjumlah 9 yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh masing-masing oleh MK. Begitulah hubungan antara lembaga negara. Nah, mengenai ketumpang tindihan, misalnya antar lembaga negara, ketumpang tindihan misalnya anggota DPD dengan DPR. Anggota DPD misalnya ada kajian ataupun ada program yang membuat salah satu daerah pemekaran itu sewilayah DPD. Wilayah DPD misalnya. Nah, sementara harus mengajukan ke DPR. DPR menyetujui dan mengkaji ulang dan membuat rapat paripurna bahwa menentukan itu kajian itu benar dan sesuai menurut undang-undang. Begitu juga dengan lembaga eksekutif. Sebagai misalnya Presiden mengajukan calon MA dan disetujui oleh DPR. Itu tidak serta-merta Presiden harus bisa mengangkat MA. Misalnya saya sebagai calon MA, itu yang diusulkan Presiden tidak bisa langsung begitu saja berjalan dengan mulus. Nah, ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan. Nah, kira-kira seperti itu untuk ketimpang tindihan yang dimaksud tersebut. Nah, itulah penjelasan nomor 2. Baru lanjut ke nomor 3. Sumber penerimaan pemasukan keuangan negara. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan yang sangat penting untuk kita kaji di mahasiswa hukum. Artinya kalau ada pemasukan, dari mana berjalannya satu organisasi ataupun negara, kira-kira seperti itu. Di sini saya sudah Yang pertama itu sumber keuangan negara dari dalam negeri. Berikut adalah pajak. Pemungutan pajak merupakan sistem fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan segala sesuatunya. Baik itu pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak pertambahan nilai pajak pertambahan nilai dan barang dan jasa, PPN, pajak penjualan atau barang mewah, PPNBM, pajak penghasilan, PPH, pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak hotel dan restoran, THR, pajak reklame dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, retribusi. Ini kerap kali kita sering dengar itu dan menjadi polemik di masyarakat. Banyak sebelumnya yang belum tahu bahwasanya retribusi parkir itu ilegal atau tidak resmi. Sementara yang dijelaskan, perlu kita jelaskan juga, kita luruskan, retribusi yaitu pungutan atau tarikan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai peraturan daerah tersebut. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contoh, retribusi parkir jalan, retribusi pelayanan kesehatan milik pemerintah, retribusi terminal angkutan kota, retribusi izin mandiri bangunan, pelayanan pendidikan. Yang ketiga, BUMN. Itu salah satu sumber penerimaan keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai keuangan negara. Pemerintah mempunyai unit usaha buat penambahan pemasukan negara adalah BUMN, BUMD.
Contoh BUMN, PT Telkom, perusahaan daerah air minum, Bulog, PT Pertamina, Garuda, PT Balai Pustaka, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya denda dan sitaan. Pemberian denda dan sitaan aset dilakukan oleh mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, denda terhadap pelanggaran lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, sitaan barang ilegal, denda, dan lain sebagainya. Percetakan uang, pinjaman, penyelenggaraan undian, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk video kali ini. Atas segala sesuatunya kurang lebih saya mohon maaf. Penyampaian saya yang kurang baik atau seperti ada mungkin kata-kata yang slip, mohon dimaafkan, dan itu menjadi referensi jadi masukan dan kritikan bagi saya supaya menjadi berikutnya menjadi lebih baik lagi. Itulah tadi sedikit penyampaian saya, Pak, untuk mata kuliah hukum anggaran negara. Untuk mata kuliah yang diambil oleh Bapak yaitu hukum anggaran negara. Nah, demikianlah video saya yang saya buat, atas perhatian saya banyak mengucapkan terima kasih.